Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya lanjutkan, saya tambahin sedikit, nggak tahu sedikit apa banyak ya, tentang jubah. Saya akan lanjutkan. Saya percaya minggu depan itu sangat penting. Kita ini kan, tiba-tiba Tuhan bicara sekali lagi tentang jubah, tentang identitas kita. Tadi sudah dijelaskan di dalam jubah itu menunjukkan identitas siapa dia, fungsinya, posisinya, kepangkatannya, amanat, perjanjian, sumpah yang melekat padanya. Tapi juga tujuan hidup seseorang itu kelihatan dari jubahnya. Seharusnya apa yang di luar jubah itu, ya kenapa kok kita ini bikin jubah sekian tahun lah ya kan para pemimpin. Seperti gambar ini, para penari kita nyebutnya bukan kostum penari, apalagi cosplay, seperti haters-haters sana bilang ya. Ini jubah. Ya, seorang hamba Tuhan luar negeri, kalau saya nggak salah ingat, ya hambanya Maurice Cerullo, timnya. Waktu zaman Pak Petrus Agung masih ada, pernah berkata, waktu ketemu kita kaget loh, yang kalian pakai ini sesuatu yang saya pernah dibawa ke sorga, ngelihat yang seperti ini. Saya percaya secara roh itu kita juga punya jubah-jubah. Seperti yang sudah banyak disampaikan oleh Pak Joshua ya. Tapi banyak orang ini mestinya jubah itu, harusnya jubah itu menegaskan, meneguhkan identitas yang di dalam sini. Nah, tapi banyak orang justru mencantolkan identitasnya pada jubah yang dipakai. Kebalik. Di dalamnya itu enggak punya kualitas untuk identitas untuk pakai itu. Dan dia cantolkan, dia kaitkan, dia berusaha rebranding identitas dirinya dari jubah yang dipakai. Enggak tahu lah bisa dapatnya caranya bagaimana. Tapi seharusnya jubah itu merepresent, jubah itu seharusnya meneguhkan identitas, calling yang lebih dulu ada di dalam sini. Seharusnya begitu. Nah, saya percaya tiap orang itu punya destininya luar biasa. Setiap kita adalah masterpiece-nya Tuhan. Saya baca satu ayat, Efesus 2 ayat 10. Dalam bahasa Inggris itu diterjemahkan begini, karena kita ini adalah masterpiece-nya Tuhan. Dibuat di dalam Yesus, Juru Selamat, Mesias, untuk melakukan, untuk mengerjakan semua perbuatan pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan long time ago. Untuk jadi jalan hidup kita. Setiap kita itu masterpiece. Setiap kita itu masterpiece. Saya taruh gambar, ada yang satu Jeep Wranglers, Rubicons, yang satunya Mercedes S-Class. Dua-duanya masterpiece. Ya, dua-duanya masterpiece. Tapi beda jenis, beda karakter, beda identitas. Kalau kita lihat Rubicons, kalau kita lihat Jeep, itu karakternya, identitasnya udah apa kira-kira? Tangguh, gagah, strong, kuat. Ya. Dan karakternya, identitasnya, desainnya itu menentukan way of life-nya dia. Itu. Dia memang ditentukan, didesain untuk nerabas Papua lah. Hutan, naik gunung, turun lembah, masuk sungai bahkan. Ujungnya nyampe di tambang emas dia. Ya, destininya tambang emas. Yang satu Mercedes S-Class anti peluru. Mewah, karakternya, identitasnya mewah, keren, cakep. Ya. Anti peluru, classy. Dan memang gunanya, destininya ke istana presiden. Bawa raja-raja. Kalau mereka mau tukar jalan hidup, mau tukar destiny, Mercedesnya ambiar. Setuju ya? Baru naik gunung, jatuh, melorot akhirnya, masuk jurang, hancur di situ.
Rubiconnya dibawa di jalanan Jakarta, bisa nggak? Bisa, itu ada anak petugas pajak itu. Bisa. Tapi nggak maksimal fungsinya. Bener nggak? Nggak maksimal fungsinya, itu nggak seperti desain awalnya. Gitu. Saya percaya tiap kita itu ada desain awal di dalam sini yang cocoknya bahannya itu untuk itu. Saya percaya diri saya. Di dalam diri saya ini ada identitas, ada value, ada jati diri, ada course yang memang cocoknya jadi gembala. Saya ini pernah duduk berkali-kali lah dengan Pak Stefanus ya. Bro Jil ini ngomong, Seven kamu kok bisa sih? Tiap Sabtu udah seharian. Ya. Minggu pagi-pagi di gereja. Bisa 12 jam, 14 jam di gereja. Aku nggak tahan lah kalau harus rutin begitu. Ya bilang begitu. Ya karena bahan kita beda. Saya ini suka kerjaan rutin. Saya susah diajak manuver. Saya itu pengen ngerjain, saya oke kalau mengerjakan hal-hal yang ABC-nya itu runut. Rutin udah bisa dikerjain sambil merem kalau bisa. Gitu. Saya itu embracing hal-hal membosankan. Saya suka hal-hal membosankan. Aneh toh? Bu Nita ketawa, kenapa dia gak suka yang membosankan? Dia bilang kamu membosankan mungkin. Tapi identitas itu saya tahan dengan hal-hal membosankan. Bahkan ketika saya mulai bosan dengan hal-hal yang membosankan, ya hal-hal membosankan itu Anda mungkin tahan cuman 3 minggu mungkin. Saya bisa tahan panjang bertahun-tahun. Tapi di titik saya paling udah nggak tahan dengan hal yang membosankan, saya tetap bisa tahan. Jadi core kita itu memang didesain buat itu gitu. Didesain buat itu. Kita baru ke provinsi-provinsi. Seperti biasanya lah Ibu Melinda yang menyelesaikan. Saya bisa nggak pergi ke Papua seminggu 10 hari keliling sekolah demi sekolah. Pindah kota dalam 2 minggu itu pindah kota 7 kota gitu. Bisa nggak? Bisa. Tapi saya nggak akan maksimal. Mungkin sambil ngomel. Seperti Anda ngomel mengerjakan hal membosankan. Gitu. Tapi bisa nggak bisa, tapi that's not my best kayak Rubicon dibawa ke jalanan Jakarta. Gitu. Tapi harus dilakukan nggak? Haruslah, kita harus multitasking. Dan itu yang saya mau sampaikan saudara. Dalam dirimu ini Tuhan sudah ciptakan, sudah ada desainnya. Tuhan tuh penjunan, dia bentuk kita. Somehow seumur hidup kita ini ada tangan-tangan lain yang terlanjur cawe-cawe. Itu namanya ukiran jiwa. Dan Tuhan kasih colors dalam hidup kita. Dan Tuhan perlu bleach white, gosok, singkirkan. Ya. Saya itu cerita dikit lah. Ini mungkin saya nggak pernah cerita, jarang. Waktu saya kecil banget, balita, mungkin 5-6 tahun lah. Saya tuh sebenarnya pernah ngalami pelecehan. Dari anak sebaya laki-laki. Dan itu ngukir jiwa saya. Detailnya enggak usah tahu lah. Tapi itu ngukir jiwa saya gini, kalau orang lain tiba-tiba orientasinya berubah. Sejenis gitu. Kalau saya mendadak alergi dengan semuanya yang bumbunya, baunya itu. Nggak ada penghakiman, saya mengerti bahwa setiap orang itu sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Punya errornya sendiri-sendiri. Errornya lain-lain. Kita semua ini sama. We are all sinners. Kita ini semua pendosa, cuman beda dosa. Nggak ada haknya menghakimi satu dengan yang lain. Masalahnya tiba-tiba itu nge-trigger sebuah error. Saya ini tiba-tiba seluruh sel saya ini alergi dengan semua yang baunya itu. LGBTQ+ and so on. Ya. Makanya waktu saya datang ke Jakarta, masuk Hananeel,
Nggak tahu ide siapa mendatangkan kawanan itu. Saya papasan di kamar mandi. Wow. Dan hari ini Pak Joshua itu mendatangkan lagi ke Hananeel Cinta. Kadang-kadang minta saya bayarin 30 ribunya. Bisa kebayang nggak? Itu namanya proses Tuhan sedang bleach white. Tuhan sedang bleach white hidup saya. Suatu kali di gereja, itu banyak dong Pak Joshua bawa temennya banyak banget saudara. Terus tiba-tiba Bu In bilang gini, Van, mereka ini fatherless. Kamu mesti ngomong sesuatu tentang hati Bapak, peluk mereka. Jadi Bapak gembala buat mereka. Sejujurnya saya fail hari itu. Kenapa? Saya baru ingat, getar semua saudara. Semua sel saya teriak, alergi saya keluar semua. Tapi peristiwa itu fail, but itu nggosok saya. Itu tiba-tiba membuat saya mengenali diri saya. Ada sesuatu warna yang saya harus gosok dan harus bleach white dalam hidup saya. Lukanya tidak boleh berkepanjangan, errornya tidak boleh kelamaan. Ya toh, kan jatahnya naik terus ya, 5 ribu, 10 ribu, 20 ribu ya. Ya toh, Bu In itu bernubuat luar biasa ya. Saya pikir kalau ada 20 ribu ya pasti ada kelompok itu yang harus di bleach white juga di gereja. Dan dicarikan jodoh katanya Jos. Nah, tapi sampai suatu hari, berarti destiny saya suatu hari, kalau itu udah bleach white, udah digosok bersih, suatu hari saya bisa altar call fatherless buat mereka dan peluk mereka. Mestinya gitu ya, segera dan amin. Saudara mengaminkan? Ada. Kita ini kan kadang suka cerita error kita, salah kita ya. Pak Jo, saya, ini kan kita ini ngomong begini. Saya tuh percaya gini, kalau kita mengaku dosa kita, kalau kita mengaku error kita, kalau kita ini mengaku kegilaan kita akan sembuh. Amin. Ngaku gini di depan Anda, saya satu step pada kesembuhan saya. Amin. Saya satu step pada destiny saya. Yang berikutnya saudara, hati Tuhan itu sangat pingin menjubahi kita. Minggu lalu Ibu khotbah jubah, Pak Jos khotbah jubah, saya dihancin khotbah jubah, hari ini saya khotbah jubah. Saya rasa it's very important, Tuhan mau jubahin kita minggu depan. Dengan jubah yang baru, dengan jubah yang luar biasa, glory and beauty. Tapi perkenanan dan kasihnya Tuhan pengen jubahin kita aja itu nggak cukup. Tanpa bobot, tanpa kualitas, tanpa kapasitas yang di dalam identitasnya tadi itu, yang solid sangat mudah untuk musuh itu melepaskan dan melucuti jubah kita. Yusuf itu baru dijubahin, jubah yang maha indah, nggak butuh lama. Nggak butuh lama karena yang di dalamnya masih suka boasting, suka rame, suka membanggakan diri, suka pamer kursinya, dan suka mengadukan saudaranya. Dan dengan mudah dia strip off, dengan mudah, dengan sangat cepat dilucuti. Ada musuh, ada iblis, ada bahkan manusia-manusia durhaka, orang-orang yang iri dengan jubahmu dan pengen melucuti jubahmu kok. Musuh akan mencoba menanggalkan jubahmu. Dan kalau engkau gak punya yang di dalam sini, itu akan sangat cepat. Gak lucu dong, tanggal 9 Tuhan arunugerahin jubah saudara. Terus tanggal 10 Anda dikoyak-koyak kayak anak-anak sekewa. Gak lucu dong. Terus kita cari tanggal 9 tahun depan lagi nanti. Gitu. Musuh akan coba menanggalkan jubahmu. Karena itu, selain kau menerima jubah, engkau perlu belajar, memperhatikan, mempertahankan, maintain, mengurapi, menjaga jubahmu dan jubah saya. Ada test before trust. Sebelum kita dijubahi, kita dipercayakan. Tadi jubah itu ada kepangkatannya, ada otoritasnya, ada kuasanya.
ada bobotnya, ada influence, ada influence-nya. Dan sebelum Yusuf dapat dipercayai satu jubah, raja dengan semua otoritas, kuasa, pengaruh, dia harus lewati serangkaian tes. Bridge white-nya tadi loh, gosokannya. Dan harus didapati dia setia, dia eligible, dia pantas, dia lulus sebelum jubah itu turun. Ada tes disakiti orang yang paling dekat, saudara-saudaranya. Ada tes mengalami ketidakadilan. Ada tes dia harus setia, tekun. Jadi hamba di rumah Potifar. Ada tes dia harus mengalami tes kemurnian waktu si istrinya Potifar ngerayu dia. Ada tes dia harus direndahkan. Ada tes dia harus dilupakan. Ada tes dia harus melepaskan pengampunan. Ada tes dia harus sembuh dari lukanya. Hanya setelah dia lewatin semua tes, datanglah yang namanya trust, saudara. Dia dipercayai jubah, dia dipercayai otoritas, dia dipercayai kuasa, dia dipercayai seluruh Mesir. Ada tes before trust. Saya tidak tahu, kadang-kadang itu kan Tuhan itu baik. Hadiahnya datang dulu, kemudian tesnya nyusul. Kadang-kadang Tuhan baik, saudara ya. Idealnya bagusnya begitu, kita semua juga begitu. Ujian dulu baru keluar rapot, dapat toga. Tapi kadang-kadang kan kita waktu kuliah wisuda duluan, baru beresin skripsi, ngerapiin. Ya toh, bener nggak? Nah, tapi kadang menurut saya pokoknya jubah yang dipercayakan dalam hidupmu itu ada bundle-nya, paketnya, ada tesnya. Ada tesnya. Untuk menunjukkan kita eligible mengenakan itu. Dan siapkan dirimu, satu tes yang selalu ada dalam hidup semua orang menurut saya adalah, saya sering sebut itu tes how low can you go. Seberapa rendah sih kamu bisa direndahkan. Yusuf membuktikan direndahkan jadi di dalam sumur bisa, direndahkan di rumah Potifar bisa, jadi budak di sana, direndahkan di penjara tahanan yang paling dalam bisa. Ada tes yang namanya how low can you go. How low can you go, saudara. Dan itu akan mendatangi semua orang yang suatu hari butuh jubah di tempat-tempat tinggi. Itu akan mendatangi semua orang. Siapkan dirimu, prepare dirimu. Kalau direndahkan itu jangan ngamuk duluan. Coba mikir, kayaknya ini ujiannya. Sepertinya ini ujiannya. Saya pun fail banyak di situ. Tapi setidaknya saya tahu ujiannya. Oh ini tahu akan ada ujian ini. Dan mari kita siap-siaplah. Setiap kali datang peninggian, tiap kali datang pangkat baru, tiap kali datang semua kemuliaan yang baru, ada tesnya. Ada tesnya. Berikutnya, Samuel. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan, ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain linen. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu padanya apabila dia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Tiap tahun ibunya Hannah itu membawakan jubah baru. Pastinya lebih besar size-nya, bener ya? Nggak mungkin dong, kan dia grow, makin hari makin besar, bertambah kuat, bertambah hikmatnya di hadapan Tuhan dan manusia. Jadi ibunya akan kasih dia jubah baru, upgrade, lebih besar, lebih gede. Dan itu yang Tuhan mau kasih di tanggal 9 nanti. Tuhan itu lagi mau ngupgrade jubahmu dan jubah saya. Engkau sudah menggembalakan, lah saya butuhlah jubah buat kapasitas yang ibu sudah nubuatkan berkali-kali, hamba-hamba Tuhan sudah nubuatkan berkali-kali. Saya butuh jubahnya buat 2.000, 5.000, 10.000, 20.000 gitu. Yang membuat saya punya capacity itu.
kan letnan sama jenderal, capacity sama atribut di bajunya, jubahnya kan beda ya. Dengan tambah 1 bintang aja di pundaknya, sudah bisa menggerakkan 1 batalion mungkin tambahan. Jubah itu memperbesar kapasitas kita. Kalau engkau rasanya stuck, mandek di apa yang sedang hari ini engkau kerjakan, pelayananmu, keluarga, bisnismu, usahamu, panggilanmu, rasanya mandek nih. Engkau perlu upgrade jubah. Karena upgrade jubah itu capacity naik, otoritas naik, kesanggupan naik. Siapkan buat minggu depan very serius. Siapkan dengan sangat serius. Tuhan sedang memperbesar hidup kita, Tuhan sedang mengupgrade kita. Dan tadi Jos sampaikan tentang fungsi dan bukan kursi. Ini mungkin sama ya. Di pasar yang sama tapi jubah yang berbeda. Lukas 20 ayat 46, waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan pakai jubah panjang, suka menerima penghormatan di mana? Di pasar. Di pasar. Markus 6 ayat 56, kemanapun Yesus pergi, dia ke desa-desa, kota-kota, kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di mana? Di pasar. Dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubah-jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Di pasar yang sama, di ministry yang sama, mungkin gak di Mahanaim lah. Di gereja yang sama, di mimbar yang sama, di mezbah yang sama, akan ada 2 jenis yang seperti ini. Orang-orang yang cuman cari ketenaran, penghormatan, acknowledge manusia, validasi dari manusia. Tapi ada orang-orang yang berfungsi. Kita ada di tempat yang sama, di pelayanan yang sama, di panggilan yang sama. Panggilan raja, panggilan imam, panggilan mempelai, panggilan tentara, panggilan penuai, supranatural, tentara. Di panggilan yang sama, jangan cari penghormatan, cari fungsi. Amin. Karena dua-duanya dicatat di Alkitab loh. Dua-duanya dicatat. Anda mau dicatat sebelah kanan apa sebelah kiri. Dan kita bisa ada di pelayanan yang sama, di calling yang sama, pilih berfungsi. Yakub mengoyakkan jubahnya, ada hal-hal yang itu benar-benar meretelin jubah kita. Yakub itu jubahnya dikoyakkan dengan duka cita. Yakub mengoyakkan jubahnya karena duka cita, karena waktu saudara Yusuf datang bilang, Yusuf mati, diterkam hewan, gak sisa, luar biasa ya, hewannya luar biasa, makan tuh gak sisa, selai rambut pun, selai tulang pun gak ada, tinggal jubahnya dan darah. Nah, luar biasa, ini hewannya rakus banget soalnya. Nah, dan sekian belasan tahun, Yakub itu bersedih hati, berduka cita, sampai visinya, penglihatannya memudar, kehilangan visi. Cuman gara-gara grieving, duka cita. Ketika selain duka cita adalah Alkitab tulis gini, Yakub tuh sangat cinta kepada Yusuf. Itu ngomong tentang attachment. Attachment hati, attachment jiwa. Dalam hidup ini ada orang-orang, hal-hal, hobi, even bahkan pelayanan yang terlalu attach dengan hidup kita. Terlalu attach. Itu bisa keluarga ketika Tuhan bilang, sekali lagi saya mungkin cerita ini, itu bisa keluarga ketika Tuhan bicara, barang siapa tidak bisa meninggalkan ayahnya, ibunya, istrinya, anaknya, keluarganya untuk aku, dia nggak layak buat aku. Itu bukan disuruh minggat dari rumah. Tapi kalau engkau terlalu attach, ada bahasanya ikatan jiwa, soulbound, terlalu attach di hati ini dengan seseorang, dengan sesuatu yang ganjel. Yang kalau itu dipotong, kolaps.
dalam case-nya Yakub, attachment-nya dia dengan Yusuf. Waktu itu dipotong, dia langsung malfunction. Langsung error, hang, hun. Langsung belasan tahun tidak berfungsi. Visinya hilang. Nggak bisa lihat dengan jelas sampean. Dan kadang-kadang gak bisa tidak, Tuhan ini kan cemburuan. Jadi Tuhan ini suka motong. Pohon yang berbuah itu dipotong, dirantingi supaya lebih lebat berbuah. Kadang yang dipotong apa? Attachmentmu yang terlalu attach. Dengan hobi, dengan seseorang, dengan istri, dengan anak, dengan orang tua, dengan pelayanan bahkan. Potong, des. Nah, masalahnya banyak orang ketika pemotongan ini terjadi, responnya, reaksinya tambah error. Bukan malah, and I will run to you. Itu. Pursue the highest calling. Malah hang. Seperti Yakub belasan tahun. Belasan tahun kemudian, waktu mereka bilang, Yusuf masih hidup. Dia tiba-tiba loh, dari loyo, gak berdaya, langsung berdiri. Pakai baju, ayo let's go. Aku mau ketemu anakku. Sampai sekian belas tahun, proses ini gak selesai. Proses pemotongan, proses Tuhan bilang, nak, aku mau hatimu, attachmu, ketergantunganmu itu hanya padaku dan aku saja. Proses itu dia gak selesai. Gak beres dia. Gak tuntas. Di depan, kalau ini terjadi dalam hidupku dan hidupmu, coba lihat dari kacamata ini. Coba lihat dari ini, view yang ini. Kalau Tuhan harus potong attachment kita. Bahkan itu kadang pada pelayanan kita kok. Pada anak rohani kita. Tuhan mungkin akan potong. Dan ketika itu terjadi, pelayanan yang kita besarkan, pelayanan yang kita gedein, nurture dari bertahun-tahun. Mari kita jangan sampai ngoyain jubah ini, kehilangan visi, kehilangan panggilan, belasan tahun tidak kemana-mana, hanya karena duka cita, hanya karena kesedihan dan kepedihan. Yang berikutnya, Saul mengoyakkan jubah Samuel secara physically, tapi sebenarnya secara yang sejatinya dia ngoyakin jubahnya sendiri. Ketika Samuel berpaling hendak pergi, maka Saul megang punca jubah Samuel, tapi terkoyak. Kemudian berkatalah Samuel padanya, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini dan telah memberikannya pada orang lain yang lebih baik daripadamu. Sesudah itu kembalilah Samuel mengikuti Saul dan Saul sujud menyembah pada Tuhan. Sampai hari matinya Samuel tidak lihat Saul lagi. Tapi Samuel berduka cita karena Saul dan Tuhan menyesal karena dia menjadikan Saul raja atas Israel. Samuel pun punya attachment hati dengan Saul. Dia berduka lama. Itu berhenti ketika Tuhan datangin dia dan berkata, Samuel, sampai kapan kamu mau bersedih, berduka karena Saul? Dan aku sudah tunjuk yang baru. Tapi perhatikan cerita ini. Hari itu kita tahu cerita inilah, tapi saya mau pointing di sini. Hari itu Samuel itu mau berbalik, ngambil keputusan yang berbeda, arah yang berbeda, pilihan yang berbeda. Pemimpin kadang-kadang ngambil pilihan yang berbeda, arah yang berbeda dari yang kita mau. Dan Saul berusaha mempertahankan, memaksa, memanipulasi, menegosiasi, bahasanya macam-macam lah. Memanipulasi mungkin enggak tarik-tarikan, tapi dengan manipulasi untuk menahan pemimpinmu. Orang yang levelnya lebih tinggi, orang yang jubahnya, kepangkatannya far above. Dan digandolin, mau ditarik ke arah yang sama yang dia mau. Mau digerakkan ke keputusan yang ada di hatinya. Koyak bajunya. Tapi sejatinya sesungguhnya yang hari itu terjadi justru jubahnya Saul
yang terkoyak. Ketika engkau berhadapan, dia tidak tahu berurusan, sedang berperkara dengan siapa. Kapten kok mau nyentuh jenderal. Bahasanya begitu. Kalau engkau tidak tahu sedang berurusan dengan siapa, dan engkau berusaha memanipulasi, membelokkan, menahan, mencegah, mensabotase apa yang orang di atasmu, yang jubahnya lebih besar, salah-salah, engkau sedang mengoyakkan jubahmu sendiri. Dan hari itu Samuel nurutin. Akhirnya nurutin loh. Samuel kembali kepada Saul, oke lah, permintaannya satu. Aku jaga imageku di depan rakyat, kamu datang padaku dan ayo kita bakar mezbah. Permintaannya itu. Samuel nurutin loh. Samuel nurutin. Tapi kemudian sampai matinya Samuel gak lihat Saul lagi. Kalau Samuel gak lihat Saul masih oke lah, manusia. Tapi kalau Tuhan sudah gak lihat lagi, gimana? Tuhan sudah enak berpaling, lihatnya pandangannya pindah ke Daud. Gimana? Ketika engkau sedang berurusan dengan seseorang, engkau mesti lihat dia siapa. Engkau mesti lihat kepada pemimpin, kepada orang yang lebih senior, orang yang diurapi Tuhan. Kita mesti behave. Sesaat kalaupun kenyataannya, rasanya, physically-nya, sepertinya maumu diturutin. Loh, Samuel tuh nurutin maunya Saul akhirnya. Tapi di roh selesai sudah. Saya berdoa kita bisa mikirin ini. Kayafas, hal yang sama itu mirip terjadi dengan Kayafas. Hari itu dia imam besarnya. Imam yang lain loh, Sakaria itu aja, dan siapa namanya ya yang di awal-awal waktu Maria datang ke bait suci langsung tahu, wah ini adalah Mesias. Imam yang lebih rendah tahu itu Mesias. Kayafas imam besarnya tidak tahu dia sedang berhadapan berperkara dengan siapa. Nah, saya mau baca ini ya. Imam besar itu berdiri dan berkata padanya, tidakkah engkau beri jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu padanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata padamu mulai sekarang, kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka tiba-tiba tantrum. Imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, dia menghujat Allah, untuk apa kita perlu saksi lagi, sekarang telah kamu dengar hujatnya. Dan Yesus disuruh disalibkan. Tapi ketika saya baca ini saya memperhatikan, ada orang-orang ya, yang kalau Anda baca ayat yang saya baca, dia ngoceh, wah ngoceh. Yesus diam, gak dijawab. Gak dijawab salah, dijawab salah. Ada orang-orang begitu ya, saya suka begitu. Kalau lagi ngomel, itu dia ngomel, dia throwing so many words. Dia ngucapin banyak sekali kata-kata. Lu kamu gak jawab, tak ini begini, semua orang nuduh kamu. Jawab. Diam aja dia makin tinggi, makin ngegas, makin ngamuk, didesek, dijawabin, langsung tantrum, tambah gila. Ada orang-orang begitu, Anda pernah berhadapan, nggak dijawab salah, dijawab salah. Saya suka begitu, ahli Taurat soalnya, ya mirip jubah nih kayak gitulah, nggak bisa salah soalnya, nggak bisa salah, mestinya mau bener pokoknya. Dan ketika saya baca ini, kok kayak aku ya Tuhan? Kok kayak aku ya? Dan Tuhan bicara gini, iya, it's you. Dan kalau kamu tidak berberes dengan ini,
Mau jubahmu ku upgrade sampai jadi imam besar, sampai jadi gembala, sampai jadi raja. Di bawahnya raja segala raja gitu ya. Satu level di bawahnya. Nanti kamu akan mengoyakkan. Nanti kamu akan selesai sendiri itu. Dan orang-orang yang kedua, orang-orang yang pakai jubahnya cuman kursi, nggak tahan dengan orang yang benar-benar berfungsi. Ini kita tahu ya, Alkitab tuh bilang begini, imam besar itu posisinya nggak boleh lowong. Cuman ada satu di dunia. Dan konsepnya adalah kalau dia copot jubah imam besarnya, seseorang harus menggantikannya. Waktu Harun dilepas jubahnya imam besar, dia langsung mati. Dan bajunya itu langsung dikenakan pada anaknya, Eleazar. Harus gak boleh kosong, itu posisi gak boleh lowong. Kita tahu cerita ini begitu dia koyakkan sendiri, di roh, ya Yesus yang jadi imam besar agung. Ya kan? Physically ditelanjangin, dipukulin, dicambukin, di roh jubah imam besarnya agung pisan, pindah itu. Dan dia bawa kita masuk ke ruang Maha Kudus. Orang yang sudah malfungsi, orang yang sudah tidak berfungsi, orang yang sudah kehilangan yang bobot yang di dalam, tapi appearance-nya, posisinya, kursinya, jubahnya masih kepakai, akan cenderung gak tahan dengan orang yang berfungsi. Gak tahan. Tantrum lah dia. Gila lah dia. Saya sungguh berdoa, kalau engkau masih orang yang kayak begini ya, dijawabin salah, didiemin salah, hati-hati udah deh. Salah-salah nanti kamu yang melucutin jubahmu sendiri. Kalau engkau masih orang yang kalau kena sesuatu kejadian, grievingnya, berdukanya, sakitnya, pedihnya itu lama kali. Hati-hati. Nanti kayak Yakub belasan tahun tidak berfungsi, malfunction, kehilangan visi. Hati-hati. Apa yang Tuhan mau kasih nanti tanggal 9 hari ini disertai dengan warning. Disertai dengan manual guide-nya. Hati-hati loh. Karena apa yang Tuhan berikan, iblis dan dirimu sendiri dalam ketidakmatanganmu, dalam ketidakqualified-anmu di dalam akan menanggalkan itu. Dan satu ayat terakhir, Sakaria 3, kita tahu cerita itu. Kemudian ia memperlihatkan padaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya. Untuk apa? Mendakwa dia. Lalu berkatalah malaikat Tuhan pada iblis, Tuhan kiranya menghardik engkau hai iblis, Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang ditarik dari api? Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu dan memberikan perintah pada orang-orang yang melayaninya. Tanggalkan pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua dia berkata, lihat dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Dan aku akan mengenakan padamu pakaian pesta. Ini loh salah satu yang Tuhan mau buat tanggal 9. Ada orang-orang yang di dalam jubahnya sekian lama melayani di tempatnya, di on positionnya. Tapi engkau, kalau kepada jemaat di Sardis, Tuhan tuh bilang gini, tapi di jemaat Sardis ada orang-orang yang tidak mencemarkan jubahnya. Tapi ada orang-orang yang somehow kita ini mencemarkan jubah kita. Kita ini mengotori jubah kita. Kayak Imam Yosua. Nah, iblis akan mendakwa. Tadi Pak Jos sampaikan bagus banget. Iblis itu kan pendakwa. Tapi banyak, Alkitab berkata pendakwa siang dan malam. Jangan jadi shift pagi dan sore kayak nasi padang. Ya. Tapi kita ini iblis itu mendakwa siang dan malam. Pagi dia istirahat. Gantian banyak orang Kristen ngambil shift pagi dan sore. Mendakwa saudaranya. Menghakimi saudaranya, nuntut saudaranya.
Dan mari belajar. Kita ini semua kedapatan bersalah kok. Dan ini yang saya rasa Tuhan mau. Tanggal 9, kalau jubah ini terlanjur kotor, kalau penggembalaan terlanjur cemar, kalau pengajaran saya terlanjur cemar, terlalu banyak warna kesakitan saya, kemarahan dan semuanya. Ini waktunya replace, waktunya upgrade, waktunya diganti, waktunya dijubahi dengan yang baru, waktunya diperbesar. Warna-warna yang too many colors, yang gak penting, gak mensupport panggilanmu, waktunya di bleach white. Dan biar sungguh jadi satu jubah fine linens yang beautiful and glorious. Dan saya gak berpanjang, Bapak Ibu tadi dikasih roti ya. Ini saya siapkan roti juga sebenarnya. Saya ini kan tidak biasa nyiapin kue. Ya, saya tanya Pak Jos mau bikin kue nggak? Oke, saya coba siapkan. Agak terlambat tapi coba mungkin nanti sambil dibagikan. Saya bikin kuenya jubah. Tapi ya jadinya begitulah, namanya tidak biasa menyiapkan. Ya kan? Nah, tapi Bu Paili siapkan satu titipan Bu Iin, kue profetik gambarnya Roh Kudus. Gambarnya Roh Kudus. Saya ini berapa hari ini Tuhan ngajarin saya begini. Tuhan bicara begini. Waktu Tuhan ciptakan Adam dikasih tugas. Adam, kerjakan, taklukkan bumi. Ini destinimu, ini callingmu, ini jubahmu, penguasa bumi. Taklukkan, kerjakan, manage semuanya. Satu titik, Adam itu setelah ngelakuin semuanya, namain binatang tuh capek ternyata ya. Namain ini anjing, ini husky, ini pudel. Dia namain satu-satu terus dia capek. Alkitab berkata dia ketiduran. Dan Tuhan bilang gini, wih, Adam luar biasa, on position, ngerjain tanggung jawabnya luar biasa. Sekarang dia kecapean, dia sleep rest. Dan Tuhan bilang gini, aku akan kasih dia apa? Nolong. Gak baik kalau dia seorang diri, dia kasih penolong. Kasihlah Hawa, sama-sama manusia. Saya gak berkata ini cuma istri, tapi manusia, orang lain. Orang lain itu jadi pendukung destiny kita. Tuhan kasih untuk nolong kita. Saya ngucap syukur untuk orang-orang yang Tuhan beri dalam hidup saya, nolongin saya. Bu Iin, almarhum Pak Petrus Agung, hamba-hamba Tuhan Batra, pemimpin-pemimpin Mahanaim. Ya kan? Saya tuh jadi dapat ide dari khotbahnya Pak Jos tadi. Saya pikir saya juga perlu ikutan booking menara doa lah kalau Hancin bikin acara ya kan. Saya pikir itu ide bagus kok. Nggak perlu mengingini calling orang lain. Kenapa kita nggak kerjasama ketika kita nggak collaborate, ya kan? Kenapa kita nggak collaborate? Dan daripada saya semedi untuk dapat jubah itu, kenapa saya nggak mengupgrade jubah gembala saya? Dan meminta tolong Bu Puji, tolong saya mau bikin KKR, tolong pindahkan hujannya, kan gitu. Kan gampang, daripada saya semedi cari ilmu menahan hujan, mending saya baca buku. Gitu. Saya kan enggak kayak Aldi, saya suka baca buku. Gitu. Tapi kemudian suatu kali Yesus datang dan berfirman gini, aku akan memberikan penolong yang lain, Roh Kudus. Sekian ribu tahun yang lalu Tuhan udah kasih penolong, sama-sama orang, sama-sama manusia. Manusia yang satu itu bukannya nolong, ya nolong sih, awalnya nolong, malah jerumuske ya daerah ya, makan buah. Dan tapi bukan tentang itu, tapi perhatikan ini yang Tuhan bicara. Nah, ada manusia sehebat apapun, seilahi apapun, serohani apapun, tetap manusia. Ada hal-hal yang engkau berusaha berharap dia menolongmu, dia equip engkau, dia membantumu, dia mendukungmu, dia memberikan support. Tapi ternyata gak seperti harapanmu. Atau ada orang-orang yang sudah give the best untuk tolongin support kita, but
ternyata nggak cukup. Maka Tuhan kasih penolong yang lain yang akan menyempurnakan apa yang manusia nggak bisa lengkapkan dalam hidupmu. Untuk selesaikan tugas, selesaikan destiny, selesaikan panggilan. Ini penolong supaya engkau bisa pakai jubah, supaya engkau bisa selesaikan dan gak dicopot jubahmu ini, gak desersi di tengah jalan. Semua sudah dapat, yuk bangkit berdiri sama-sama. Gak apa-apalah sambil berdiri angkat tangan.